Hai, apa kabar semuanya? Menurut kalian, anak tunggal seperti apa sih? Apa nih? Berapa anak tunggal yang kalian tahu atau kenal? Satu, dua, lebih dari tiga, atau tidak ada sama sekali? Pada video ini, saya ingin berbagi tentang anak tunggal. Apa sih yang ada dalam benak mereka tentang diri mereka sendiri sebagai anak tunggal? Ketika orang awam mengatakan anak tunggal manja, bagaimana pandangan anak tunggal itu sendiri tentang dirinya? Untuk pembuatan video ini, saya melibatkan beberapa orang untuk saya wawancarai secara tertulis. Ada 6 orang anak tunggal dan 6 orang yang bukan anak tunggal yang terlibat dalam pembuatan video ini dan saya meminta mereka untuk menjadi responden saya. Ke-12 responden tersebut berusia antara 20 sampai 36 tahun dengan latar belakang pendidikan yang beragam, mulai dari SMA hingga S2. Pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepada mereka tidak banyak, tetapi cukup memberikan gambaran tentang anak tunggal. Untuk anak tunggal, pertanyaan-pertanyaan yang diajukan ini bisa jadi membawa mereka pada sebuah refleksi. Pertanyaan-pertanyaan sederhana yang diajukan ini seputar kesan mereka tentang anak tunggal dan definisi manja. Rata-rata responden memiliki kenalan anak tunggal lebih dari 3 orang. Bahkan ada anak tunggal yang kenal dengan 14 anak tunggal lainnya di luar dirinya. Saya pribadi merasa senang kalau ada keberadaan anak tunggal lainnya. Rasanya seperti satu rasa dan seperjuangan. Ketika orang tahu saya anak tunggal, biasanya mereka akan berkomentar, manja dong. Nah, dari pendapat para responden saya ini, baik yang anak tunggal maupun yang bukan, mereka menyatakan anak tunggal tidak manja. 6 dari mereka berpendapat bahwa faktor yang mempengaruhi manja tidaknya seorang anak, entah itu anak tunggal maupun bukan, adalah pola didik keluarganya. Terkait dengan didikan orang tua ini, tentu tidak hanya berhubungan dengan anak tunggal ya, anak yang selalu dipenuhi keinginannya tanpa melihat kebutuhannya, ya sangat bisa tumbuh menjadi anak yang manja. Menurut saya orang tua bisa loh untuk tidak selalu memenuhi keinginan anak, karena orang tua juga punya peran dalam mendidik anak ini dan membentuk karakter anak yang kokoh, sabar, mau menunggu sesuatu setelah melakukan permintaan dan lain sebagainya. Nah, kata manja sangatlah identik dengan anak tunggal. Mungkin karena ada anggapan apa-apa diberikan. Nah, uniknya dari dua dari responden yang bukan anak tunggal menyatakan anak tunggal itu seperti terbagi dua. Jadi yang manja itu akan sangat manja dan yang mandiri itu yang memang mandiri bisa melakukan apapun sendiri. Gitu. Ada dua hal yang mereka lihat. Selain itu, responden yang lain juga mengatakan uh, anak tunggal sangat kesepian atau kesepian dan membutuhkan teman. Kalau tentang perasaan kesepian, itu tergantung juga dengan anak tunggal itu. Setiap orang memiliki supporting system masing-masing. Mereka bisa membangun relasi dan menyikapi kesendirian itu agar tidak merasa kesepian. Caranya beragam ya, ada yang membaca buku di kamar, menikmati game, hangout bersama teman-teman dan keluarganya, dan lainnya. Kalau dibilang kesepian, mungkin tidak dialami oleh semua anak tunggal. Saya pribadi biasa untuk menyikapi kesendirian saya dengan melakukan hal lain sehingga tidak merasa kesepian. Jadi walaupun saya sendiri, saya tidak merasa sepi. Ya, mungkin di luar sana ada anak tunggal lainnya yang merasakan kesepian karena tidak ada kakak adik di rumah yang sama untuk diajak berbagi atau bermain. Namun saya percaya mereka juga pasti punya strategi dalam menyikapi hal tersebut. Karena anak tunggal bisa juga ada yang memang lebih suka berada di rumah gitu, ada yang suka hangout kumpul bersama teman-teman, atau ada juga yang lebih suka melakukan kegiatan luar berkelompok ataupun sendiri. Jadi pasti ada strateginya masing-masing tergantung anak tunggal itu sendiri.
terkait perasaan kesepian itu atau tidak, kembali lagi ke pribadi anak tunggal itu. Sekarang apa sih definisi manja kalau menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia? Ada dua arti yang tertulis dalam KBBI Daring ini. Yang pertama, kurang baik adat kelakuannya karena selalu diberi hati, tidak pernah ditegur atau dimarahi, dituruti semua kehendaknya, dan sebagainya. Arti yang kedua adalah sangat kasih, jinak, mesra kepada seseorang. Kalau merujuk pada arti yang pertama, hal tersebut terjadi atau sikap manja tersebut terjadi bukan karena faktor anak tunggalnya, tetapi cara didik orang-orang di sekitar mereka dan cara mereka memperlakukan anak tunggal itu. Nah, sikap manja bisa ditunjukkan dengan berbagai cara ya. Salah satunya bisa melalui sikap yang suka mengeluh atau menginginkan sesuatu sesuai dengan standar tertentu. Tadi arti yang pertama. Terkait dengan arti yang kedua, ada jawaban yang menarik dari responden anak tunggal. Dia mengatakan sikap manja yang ada bisa menjadi pilihan. Maksudnya seperti ini. Ada saat-saat tertentu dia memilih untuk manja dengan meminta pasangannya membuatkan masakan. Nah, sikap seperti itu menurut saya mungkin lebih sesuai disebut dengan memanjakan diri, bukan manja ya. Perilaku memanjakan diri tentu tidaklah berarti orang itu manja. Nah, sama halnya kalau seseorang membutuhkan ruangnya sendiri dan meminimalisasi kontak dengan orang lain, artinya dia butuh waktunya, dia butuh ruangnya, dia perlu memanjakan dirinya. Namun saya pikir orang seperti ini tidak berarti dia manja. Sikap manja tidak melulu karena dia anak tunggal, dan anak tunggal tidak selalu manja. Hanya karena sangat menghargai ruangnya, tidak berarti dia manja. Justru karena anak tunggal menghargai ruang mereka, mereka cenderung menghargai ruang orang lain. Nah, karakter seseorang terbentuk juga karena faktor lingkungan yang melingkupinya, seperti keluarga, sekolah, teman sepermainan, dan rekan. Sangat wajar jika perhatian seutuhnya diberikan kepada anak tunggal oleh orang tuanya. Namun penting sekali untuk diketahui bahwa perhatian yang diberikan perlu sesuai dengan porsinya. Misalnya tidak overprotective. Orang tua sebaiknya bisa menerapkan sikap disiplin dibandingkan sikap yang terlalu melindungi. Dengan didikan yang menerapkan kedisiplinan itu, anak jadi belajar tentang sikap yang sesuai dalam beragam situasi. Anak jadi bisa belajar tentang mana yang benar dan salah, dan bisa belajar hal-hal lainnya. Artinya, dengan sikap disiplin yang diterapkan di keluarganya, maka anak ini pun juga pada akhirnya bisa memiliki kemampuan dalam menyesuaikan dirinya dengan berbagai situasi. Anak tunggal ini bisa memiliki soft skill yang dibutuhkan di kehidupan bermasyarakat nantinya. Jadi anak ini pun juga bisa bertahan dalam kehidupannya walaupun dia anak tunggal. Karena apa? Karena keluarganya mendidiknya dengan sikap disiplin yang tepat. Yang penting memang sikap didikan atau didikan yang diberikan oleh keluarga ini selain disiplin itu pun juga perlu membangun rasa percaya diri anak tunggal tersebut. Sangatlah penting hal itu untuk dilakukan. Dan itu tidak hanya penting untuk anak tunggal saja ya, tapi juga untuk anak-anak di keluarga tersebut. Jadi, seberapa besar kalian memahami anak tunggal? Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di video selanjutnya. Dah.